Bolehkah kita memvonis seseorang dia terkena istidraj? Di saat kita lihat orang kaya, kriat, kemudian tak salat, tapi hartanya semakin banyak, pokoknya bahagia hidupnya, bolehkah kita memvonis? Ilmu istidraj ini adalah ilmunya Allah. Yang mengetahui seseorang terkena istidraj atau tidak hanya Allah. Kita tak bisa memvonisnya karena kita tak tahu ujung hidupnya. Baru bisa kita katakan dia terkena istidraj ketika dia meninggal dunia dengan ciri-ciri yang telah diberikan Allah sampai mati tak taubat, baru kita bisa bilang bahwa dia terkena istidraj. Itu pun yang kita bilang itu secara zahir, tapi kita tak tahu amalan seseorang di belakang yang mungkin Allah terima. Jadi yang berhak memvonis seseorang istidraj atau tidak adalah Allah. Tapi kalau Allah yang sudah memvonis lalu diberitahu ke kita, maka sudah pasti orang itu istidraj, mati istidraj. Contohnya siapa Pak? Qarun sudah diberitahu oleh Allah, dia mati dalam keadaan merasa sombong dengan kekayaannya sampai Allah tenggelamkan, tidak ada taubatnya. Maka Qarun salah satu yang terkena istidraj, diulur-ulur oleh Allah, diulur-ulur, kekayaannya luar biasa Pak, sampai kata Allah untuk mengangkat anak kunci gudangnya saja itu perlu orang uli usbah, perlu orang yang banyak dan punya kekuatan untuk bisa mengangkat anak kunci yang paling banyak. Jadi banyak sekali anak kuncinya, jadi perlu algojo orang-orang yang kuat, dan itu bukan satu orang, saking banyaknya harta, dan dia mati tenggelam. Firaun, Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu terkena istidraj, kesombongan dalam kekuasaannya, tapi dia terus berbahagia. Istri banyak, membunuh Bani Israel di mana-mana, dan dia punya kekuatan, pasukannya tak berani melakukan kudeta, tidak berani membantah. Jadi Allah yang ceritakan dia mati, sampai mati pun tidak bertaubat. Walaupun dia sempat mengucapkan di tengah lautan, dia sempat mengucapkan bahwa dia beriman kepada Tuhannya Musa, tapi itu ucapan itu tidak lagi diterima Allah karena sudah dalam keadaan sakarat. Jadi dia taubat karena sakarat, bukan taubat karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru boleh kita katakan istidraj. Tapi untuk orang-orang kaya hari ini, bisa jadi hati kita menduganya kena istidraj, hati-hati. Tapi bisa jadi dia taubat sebelum matinya. Bisa jadi dia sempat begini Pak, pas sudah sakit, misal terakhir tu sakit, misal dia mati karena cemekam, misal mati karena cemekam, misal karena cemekam, cantengan di kakinya sudah bengkak sekali, ini kata dokter sudah berbahaya. Lalu dia mengatakan, kuhibahkan seluruh hartaku. Jadi dia bilang sama istrinya, kuhibahkan seluruh hartaku, semua ke masjid, semua berikan untuk fakir miskin, anak yatim, semuanya berikan di hari terakhirnya. Maka bisa jadi itu amal terakhir yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan kita yang bisa mengetahui tentang akhir hidup seseorang yang sedang diberi istidraj oleh Allah.